Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi. Ini dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 bersama saya Khairina Nur Izati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekuitas ya. Ekuitas khususnya untuk modal saham perusahaan. Nah, ekuitas sendiri adalah salah satu bagian penting ya, bagian dari akun yang penting bagi perusahaan karena menggambarkan struktur permodalan yang menggerakkan aktivitas operasional perusahaan. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang perusahaan itu sendiri. Nah, dalam pertemuan ini, dalam pembahasan tentang ekuitas modal saham, kita akan lebih banyak untuk membahas terkait perseroan terbatas atau PT karena sebagian besar perusahaan di Indonesia ya yang beroperasi di Indonesia itu berbentuk perseroan terbatas. Nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Oleh karena itu kita nanti akan berfokus pada permodalan PT ya. Pertama kita harus tahu dulu terkait dengan struktur organisasi perusahaan, di mana berdasarkan bentuk kepemilikan, struktur organisasi perusahaan itu bisa dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan juga perusahaan PT atau perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan tentunya adalah perusahaan yang dimiliki oleh pribadi ya, atau orang per orang gitu, orang perseorangan. Selanjutnya untuk perusahaan persekutuan itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang membentuk persekutuan. Di Indonesia bentuk yang umum adalah firma atau komanditer venosap atau CV ya. Kalau perusahaan perseroan terbatas itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang atau badan hukum melalui penerbitan surat berharga yaitu saham. Nah, selanjutnya kita fokus ke PT atau perseroan terbatas. Ada 2 macam PT, yaitu PT yang tertutup dan PT terbuka. Kalau PT tertutup atau biasanya kalau teman-teman lihat di perusahaan yang namanya PT aja, PT dan diikuti dengan nama perusahaannya, itu berarti PT yang tertutup. Kalau ada TBK di belakang namanya, itu berarti PT yang terbuka. PT tertutup itu artinya perseroan yang tidak menerbitkan saham untuk publik, atau sahamnya itu tidak diperdagangkan kepada masyarakat umum atau publik. Sedangkan PT yang TBK atau terbuka itu adalah perseroan yang menerbitkan atau memperdagangkan sahamnya di pasar modal sehingga publik atau masyarakat itu bisa membelinya. Nah, untuk bisa menjadi PT terbuka, perusahaan itu mendaftarkan atau listing kalau di Indonesia ya, di Bursa Efek Indonesia, agar masyarakat atau publik secara umum bisa ikut menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Bedanya dengan PT dengan CV atau perusahaan perseorangan ya. Kalau perusahaan perseorangan atau CV itu tanggung jawab pemilik perusahaan sifatnya tidak terbatas. Artinya apabila terdapat kerugian perusahaan, maka pemilik perusahaan bisa diminta bertanggung jawab sampai pada dana dan kekayaan pribadinya. Jadi pemilik perusahaan ini tidak terpisahkan dari kondisi perusahaan. Artinya kalau perusahaan itu mengalami rugi atau kebangkrutan, itu bisa diusut sampai ke aset pribadinya si pemilik, kayak gitu. Sedangkan kalau PT, tanggung jawab pemilik perusahaan dengan bentuk PT ini bisa dinyatakan terbatas. Artinya terbatas hanya pada kekayaan atau aset yang ditanamkan dalam perusahaannya saja. Jadi enggak menyentuh sampai ke aset pribadinya si pemilik. Jadi pemilik tidak dapat diminta bertanggung jawab dengan menggunakan harta pribadi untuk menutup kewajiban perusahaan, kecuali kalau ada hal-hal yang bersifat kriminal.
Nah, itu bedanya PT sama CV atau perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan atau CV itu diaturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Commercial Law gitu. Sedangkan kalau yang PT ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, selain sifat dari tanggung jawab pemilik yang terbatas, keunggulan dari PT antara lain berbentuk badan hukum yang terpisah dari pemilik, kemudian dilindungi oleh undang-undang dan negara, kemudian keberlangsungan dari usaha perusahaan itu tidak terpengaruh oleh kondisi pemilik, seperti misalnya pemilik meninggal dunia itu bisa perusahaannya tetap ada gitu ya, perusahaannya tetap ada. Kemudian reputasi PT yang lebih kuat dan diakui oleh sejumlah pihak penyedia fasilitas pendanaan seperti perbankan atau pasar modal. Jadi kalau bentuknya PT itu akan lebih memiliki reputasi yang kuat dan lebih dipercaya oleh kreditur, misalnya perbankan. Seperti itu. Kemudian kekayaan PT atau aset dari PT itu terpisah dari kekayaan pemilik atau dalam hal ini investor gitu ya. Nah, selain keunggulan-keunggulan tersebut dalam pendirian atau bentuk perusahaan berupa PT ini ada beberapa kerugian, diantaranya kerumitan dalam proses pendiriannya dan biaya pendirian yang relatif mahal ya, terlepas dari keunggulan-keunggulan atau sisi plusnya itu tadi. Untuk mendirikan PT itu butuh biaya yang relatif mahal dan juga rumit dalam proses pendiriannya. Oke, rumitnya seperti apa sih? Nah, ini proses pembentukan PT ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, syarat-syarat formal dalam pembentukan PT yang harus dipenuhi adalah yang pertama, pendirinya itu minimal terdiri atas 2 orang atau lebih. Kemudian terdapat akta notaris yang berbahasa Indonesia. Kemudian setiap pendiri itu harus mengambil bagian atas saham. Jadi pendiri juga harus memiliki saham di perusahaan yang didirikannya itu, kecuali dalam rangka peleburan usaha. Kemudian akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Terus modal dasar itu minimal sebesar 50 juta rupiah dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Kemudian minimal harus memiliki 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali perusahaan yang merupakan PMA atau penanaman modal asing. Nah, kemudian itu tadi syarat-syarat formalnya ya. Nah, terus tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tadi adalah yang pertama melakukan pengajuan nama PT melalui sistem administrasi badan hukum dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Terus membuat akta pendirian yang disahkan di depan notaris. Kemudian mengajukan surat keterangan domisili perusahaan di kantor kelurahan setempat, tempat perusahaan itu akan didirikan gitu ya. Kemudian permohonan nomor pokok wajib pajak atau NPWP ke kantor pelayanan pajak setempat. Kemudian melakukan pengajuan pengesahan anggaran dasar perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Kemudian yang terakhir adalah mengajukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia. Oke, itu sekilas tentang bagaimana kalau misalnya mau buat perusahaan berbentuk PT gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke ekuitasnya, ekuitas dari PT. Nah, salah satu bagian akun yang penting bagi perusahaan tadi ya adalah
ekuitas sebagai gambaran dari struktur permodalan perusahaan. Nah, untuk perseroan terbatas, komponen ekuitas itu terdiri dari modal disetor dan saldo laba. Kemudian menurut IFRS yang terbaru itu nanti akan ada yang namanya penghasilan komprehensif lain atau komponen ekuitas yang lain selain dari modal disetor dan saldo laba. Nah, untuk perusahaan dengan bentuk PT, kepemilikan perusahaan itu terbagi dalam lembar-lembar saham ya. Nah, secara umum pemilik dari setiap lembar saham itu punya hak-hak tertentu ya, antara lain yang pertama hak-hak dari pemegang saham atau pemilik setiap lembar saham. Yang pertama adalah memperoleh pembagian keuntungan dan juga kerugian kalau ada kerugian dari perusahaan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikannya ya. Jadi ini bedanya dengan CV tadi. Kalau CV tadi nyentuh sampai ke aset atau kekayaan pribadi si pemilik, tapi kalau PT tergantung dari persentase kepemilikannya gitu. Terus yang kedua memiliki hak partisipasi dalam manajemen seperti hak suara untuk menunjuk direksi dan komisaris. Ini tentunya tetap secara proporsional ya, sesuai dengan persentase kepemilikannya. Kemudian punya hak pembagian aset perusahaan pada saat likuidasi secara proporsional juga sesuai dengan persentase kepemilikan. Kemudian memiliki hak prioritas untuk membeli saham yang baru diterbitkan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan yang dikenal dengan hak memesan terlebih dahulu atau preemptive right. Oke, itu tadi hak-hak dari pemegang saham atau hak dari pemilik setiap lembar saham tergantung dari persentase kepemilikannya. Nah, ada dua jenis saham yang biasa diterbitkan oleh PT, yaitu yang pertama saham biasa atau ordinary share dan juga saham preference atau preferred share. Saham biasa ini merupakan kepemilikan perusahaan residual karena menanggung seluruh risiko kerugian, kemudian menerima manfaat terbesar atas laba atau kesuksesan perusahaan. Dan saham biasa ini, kalau pemilik saham biasa itu tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen, atau pada saat likuidasi tidak ada jaminan untuk memperoleh hasil penjualan aset. Itu kalau saham biasa, makanya disebut kepemilikan perusahaan residual gitu ya. Jadi dia yang menanggung kalau ada risiko kerugian, pemegang saham biasa ini ikut menanggung kerugian gitu ya. Tapi proporsional tadi ya, sesuai dengan persentase kepemilikan. Kemudian kalau perusahaannya laba, dia menerima manfaat yang terbesar. Tapi tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen, atau kalau ada likuidasi perusahaan tidak ada jaminan untuk memperoleh hasil penjualan aset. Sedangkan saham preference atau preferred share ini saham yang timbul karena kontrak dengan pemegang saham yang bersedia mengorbankan beberapa hak tertentu untuk mendapatkan kepastian hak atau privilege lainnya seperti prioritas dalam pembagian saham. Oke, kita lanjut. Tadi sudah terkait dengan modal disetor ya. Kemudian saldo laba atau retained earnings. Saldo laba ini adalah bagian dari ekuitas pemegang saham yang berasal dari akumulasi laba bersih yang tidak dikembalikan atau dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Jadi saldo laba ini kayak tabungan atau celengan gitu ya. Setiap perusahaan ini dapat laba, sebagian labanya dibagikan kepada pemegang saham, sebagian lagi disimpan teman-teman sebagai cadangan gitu ya, sebagai cadangan dan sebagai tabungan seperti itu. Nah, laba bersih perusahaan sebenarnya adalah kalau laba bersih yang diperoleh dalam satu periode ini sebenarnya adalah hak pemegang saham gitu teman-teman. Nah, apabila dibagikan kepada pemegang saham itu namanya dividen ya, itu diputuskannya dalam RUPS.
setiap lembar saham itu mendapatkan pembagian dividen yang sama. Misalnya ketika RUPS ditentukan dividennya sebesar Rp100 per lembar gitu ya. Jadi semakin besar saham yang dimiliki, semakin besar pula dividen yang diterima. Kalau dibagi kepada pemegang saham itu namanya dividen. Nah, kalau yang enggak dibagikan, yang masih disimpan di celengan tadi ya, dalam tanda kutip celengan itu yang namanya saldo laba. Kalau teman-teman mungkin belum pernah dengar saldo laba, istilah dulunya adalah laba ditahan, teman-teman. Atau bahasa Inggrisnya retained earnings. Nah, bagian laba yang diakumulasikan sebagai saldo laba ini biasanya akan menambah atau bisa memperkuat permodalan perusahaan gitu ya. Dipakai buat apa sih biasanya saldo laba ini? Saldo laba atau laba, kalau laba-laba jadi hewan ya teman-teman. Laba yang diakumulasikan gitu ya, atau yang disisihkan di tabung ini biasanya dipakai untuk investasi atau membeli aset tertentu. Nah, ini dikenal juga sebagai saldo laba yang diapropriasikan. Oke, itu terkait dengan saldo laba. Kemudian penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Penghasilan komprehensif adalah akun-akun yang mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan namun tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Nah, biasanya penghasilan komprehensif ini dibagi menjadi laba bersih dan penghasilan komprehensif lain. Jadi penghasilan komprehensif lain itu penghasilan atau kerugian gitu ya, yang menyebabkan atau mempengaruhi nilai atau struktur permodalan perusahaan tapi tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Nah, karena laba bersih itu sudah ditampung dalam akun saldo laba, maka penghasilan komprehensif lain atau OCI atau bahasa Inggrisnya ya other comprehensive income itu ditampung dalam akun tersendiri yang menjadi bagian dalam ekuitas pemegang saham. Contohnya penghasilan komprehensif lain misalnya keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing, atau kerugian atau keuntungan akibat translasi atau penerjemahan laporan keuangan, atau saldo keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari investasi sekuritas yang tersedia untuk dijual. Itu contoh-contoh dari penghasilan komprehensif lain. Oke, kemudian kita masuk ke saham biasa ya, yang tadi masih baru sekilas. Nah, setiap saham yang diterbitkan merupakan representasi dari modal yang disetor dan ditempatkan. Jumlah dari modal disetor atau paid in capital ini tidak selalu sama dengan jumlah modal dasar ya. Modal dasar itu apa? Modal dasar itu adalah jumlah modal maksimal yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan dan itu sudah tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau dalam anggaran dasar perusahaan. Nah, umumnya modal disetor atau paid in capital ini jumlahnya lebih kecil dari modal dasar ya yang ditetapkan di akta pendirian perusahaan. Nah, apabila perusahaan telah menerbitkan saham senilai modal dasarnya, kemudian perlu untuk tambahan modal yang disetor, maka perusahaan harus melakukan perubahan dalam anggaran dasar. Nah, ada dua jenis saham biasa atau model penerbitan saham biasa perusahaan, yaitu penerbitan saham biasa dengan nilai nominal dan penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal. Saham biasa bisa diterbitkan dengan nilai nominal atau bahasa Inggrisnya par value atau nilai pari ya. Nilai nominal ini nilainya tertentu tergantung perusahaannya. Jadi nilai nominal per lembar sahamnya itu berapa? Yang ditentukan besarannya itu bergantung pada masing-masing perusahaan. Nah, umumnya nilai nominal ini lebih rendah dari harga saham perdana atau IPO ya, initial public offering-nya, atau harga penerbitan sahamnya. Jadi nilai nominalnya lebih rendah dari harga saham
yang diterbitkan, harga penerbitannya. Nilai nominal yang lebih rendah ini menghindarkan perusahaan untuk menghadapi liabilitas kontingensi. Artinya kalau misalnya nanti harga saham di pasar itu jatuh di lebih rendah gitu ya, maka perusahaan terhindar dari menanggung kerugian seperti itu kepada pemegang saham. Maka nilai nominalnya ditetapkan yang rendah banget gitu, biar untuk berjaga-jaga agar harga saham ini pokoknya dijaga tidak lebih rendah dari nilai nominal seperti itu. Kalau misalnya harga saham perdana atau harga penerbitan saham ini lebih tinggi dari nilai nominal, maka perusahaan akan mencatat timbulnya agio saham atau share premium atau premi saham. Kemudian untuk penerbitan tanpa nilai nominal. Jadi di beberapa negara saham itu bisa diterbitkan tanpa nilai nominal. Tadi alasannya untuk menghindari liabilitas kontingensi kalau sewaktu-waktu harga saham jatuh di bawah banget dari nilai nominal sehingga perusahaan tidak menanggung kerugian kepada pemegang saham. Terus perusahaan maupun investor juga terhindar dari kebingungan antara mencatat nilai nominal atau nilai wajar pasarnya. Oke, kemudian bisa nggak kalau misalnya kalau menerbitkan saham biasa gitu ya, baik dengan nilai nominal ataupun tanpa nilai nominal, itu rewardnya atau balasannya adalah perusahaan memperoleh tambahan kas ya. Jadi kasnya bertambah, modal sahamnya juga bertambah. Tapi bisa juga saham itu diterbitkan dengan sekuritas lain, teman-teman. Jadi sahamnya diterbitkan dengan sekuritas lain ataupun dengan aset gitu ya, aset lain. Jadi kalau yang menerbitkan dengan sekuritas lain itu artinya tetap dapat kas gitu ya, tapi menerbitkan sahamnya itu bersamaan dengan surat berharga atau sekuritas lain. Jadi model penerbitan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dari saham perusahaan sehingga semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan atau perusahaan bisa menerbitkan dengan harga yang relatif tinggi. Jadi misalnya saham biasa diterbitkan bersamaan dengan saham preferen seperti itu. Jadi belinya tuh kayak paketan gitu ya teman-teman. Misal sama kayak beli tanah dan bangunan atau beli mobil, beli rumah dapat mobil misalnya, itu sama model penerbitan saham dengan sekuritas lain. Jadi misalnya dengan obligasi atau dengan saham biasa dengan saham preferen, jadi satu paket seperti itu. Itu model penerbitan dengan sekuritas lain. Untuk contoh perhitungannya akan kita bahas pada video berikutnya di pertemuan selanjutnya. Atau bisa juga menerbitkan saham secara non tunai. Nah, non tunai ini ketika kita jual saham atau penerbitan saham itu perusahaan tidak dapat kas gitu ya, tidak menambah kas tapi memperoleh jasa atau memperoleh aset lain. Contohnya ketika perusahaan melakukan transaksi saham untuk membeli aset atau properti. Jadi nanti yang bertambah adalah bangunan gitu ya, atau gedung gitu, tapi belinya pakai saham. Nah itu berarti gedungnya bertambah, modal sahamnya juga bertambah. Jadi penerbitkan saham itu tidak hanya untuk menambah kas saja, tapi bisa juga untuk membeli aset ya, membeli properti, atau bisa juga untuk membayar jasa teman-teman, membayar layanan atau servis dalam bentuk selain kas tunai. Contohnya misalnya perusahaan memakai jasa konsultan manajemen atau konsultan pajak dan bayarnya itu pakai saham. Jadi biaya konsultasi atau beban konsultasi bertambah gitu ya, di debit, dan kreditnya modal sahamnya juga bertambah karena diterbitkan. Pemegang sahamnya berarti si konsultan tadi dapat saham dari perusahaan. Jadi dia sekarang juga sebagai pemegang saham perusahaan.
Kemudian terkait dengan biaya penerbitan saham ya. Nah, berdasarkan ketentuan PSAK 21 atau akuntansi ekuitas, biaya yang dikeluarkan selama proses penerbitan saham dikategorikan sebagai biaya langsung. Seperti halnya contohnya biaya-biaya yang terkait dengan penerbitan saham adalah biaya penjaminan emisi efek, biaya imbalan jasa audit dan penasihat hukum, biaya pencetakan dokumen, dan terkait pajak. Biaya-biaya ini dikurangkan langsung dari penerimaan uang yang diperoleh dari transaksi penerbitan saham. Jadi kalau menerbitkan saham kan dapat kas gitu ya, dapat uang tunai. Nah, biaya-biaya terkait penerbitan saham tadi itu langsung mengurangi jumlah kas yang diterima perusahaan akibat atau berdasarkan transaksi penerbitan saham tersebut. Nah, apabila pengeluaran biaya penerbitan saham itu dikeluarkan secara terpisah, maka pencatatannya nanti diperlakukan sebagai pengurang terhadap agio atau premi saham yang diterbitkan kalau ada preminya, seperti itu. Kemudian tadi udah saham biasa ya, sekarang yang saham preferen. Saham preferen atau preferred stock merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan dengan karakteristik atau fitur-fitur tertentu seperti preferensi atau hak memilih ya bagi pemegang saham pada saat pembagian dividen, kemudian adanya preferensi saat pembagian aset dalam proses likuidasi perusahaan. Kemudian sifatnya atau fitur dari saham preferennya adalah convertible atau dapat dikonversikan menjadi saham biasa atau sekuritas lainnya. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah callable atau bisa ditarik kembali sebagai eksekusi atau hak opsi bagi perusahaan. Namun saham preferen ini tidak memiliki hak suara seperti halnya pemegang saham biasa. Kemudian sifat dividennya ini dapat bersifat kumulatif. Artinya dividen yang tidak dibagikan itu bisa diakumulasikan atau ditabung lagi ke periode berikutnya. Kemudian sifat partisipatif, yaitu kemungkinan pemegang saham untuk mendapatkan dividen tambahan setelah pengalokasian dividen untuk pemegang saham biasa. Jadi dapat tambahan dividen setelah pembagian dividen untuk pemegang saham biasa. Selanjutnya redeemable, artinya saham preferen ini dapat dijual kepada pihak perusahaan yang menerbitkan saham. Nah, perusahaan itu boleh menawarkan kepada pemegang saham salah satu atau berapa atau bahkan keseluruhan dari fitur-fitur dari saham preferen ini kepada pemegang saham ya, selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Namun calon investor ini lebih banyak tertariknya tuh ke saham biasa. Jadi memandang saham preferen ini sebagai instrumen yang kurang strategis, teman-teman. Kenapa? Karena saham ini yang faktor tidak memiliki hak suara itulah yang membuat calon investor itu kurang tertarik atau memandang saham preferen ini sebagai kepemilikan yang kurang strategis karena tidak bisa ikut menentukan atau menjadi bagian berpartisipasi dalam manajemen perusahaan. Oke. Untuk penerbitan saham preferen itu proses akuntansinya mirip dengan saham biasa ya, tinggal nanti akunnya diganti dengan saham preferen seperti itu. Untuk saham preferen dengan fitur convertible, maka pada saat dilakukan konversi ke saham biasa itu diukur menggunakan nilai wajar aset atau saham yang diperoleh. Oke, terkait dengan fitur preferensi pembagian dividen untuk saham preferen itu
bergantung pada jenis dan karakteristiknya. Jadi secara umum ada 2 karakteristik dividen saham preferen ya. Tadi udah saya bahas sedikit, yaitu dividen kumulatif dan dividen partisipatif. Dividen kumulatif itu adalah pembagian dividen suatu periode mendahulukan dividen periode sebelumnya yang tidak dibagikan. Nah, kalau masih ada sisa, maka barulah dianggap sebagai dividen periode berjalan. Jadi ketika membagi dividen itu mendahulukan dividen sebelumnya yang belum dibagi. Gitu ya. Kalau masih ada sisa, baru itu dianggap sebagai dividen periode berjalan. Sedangkan dividen partisipatif adalah kebijakan dividen dalam suatu periode yang memberikan tambahan dividen kepada pemegang saham preferen jika masih ada kelebihan dividen setelah pemegang saham biasa itu dapat alokasi dividen dalam persentase yang sama terlebih dahulu. Itu untuk perbedaan pembagian dividen bagi pemegang saham preferen ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih ekuitas gitu ya atau model saham ini disajikan atau diungkapkan di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, ini contoh penyajian ekuitas di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian atau laporan neraca ya. Kalau dulu istilahnya neraca, kalau sekarang laporan posisi keuangan. Contohnya, jadi ekuitas disajikan berapa model sahamnya dengan nilai nominal. Di sini saya ambil contoh PT Adikarya Tbk. Nilai nominalnya Rp100 per saham. Model dasar 14 miliar ya, 14 miliar. Saham model ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 3,5 miliar dan seterusnya. Kemudian ada tambahan modal disetor, terus selisih transaksi dengan pihak-pihak non pengendali, ada saldo laba ya yang sudah ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya. Kemudian ada komponen ekuitas lainnya yang nanti masuk ke other comprehensive income ya. Ada kerugian aktuarial atas program imbalan pasti, ada surplus revaluasi aset ya berupa tanah. Dia nanti sampai ke ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali. Oke, selain di neraca atau laporan posisi keuangan, di sini juga mengungkapkan ekuitas dalam laporan perubahan ekuitas saja ya, di mana kita bisa tahu perjalanan mulai saldo akhir tahun atau periode sebelumnya ya ditambah dengan laba komprehensif tahun berjalan, terus sampai pada saldo akhir pada saat pelaporan ya. Jadi saldo awal dan saldo akhir ini terdiri dari modal saham, kemudian tambahan modal disetor, selisih transaksi dengan pihak non pengendali, kemudian saldo laba, komponen OCI atau penghasilan komprehensif lain, kemudian hingga sampai ke jumlah ekuitas. Itu sampai yang terakhir pembagian dividen ya, dividen tunai itu berapa? Diungkapkan atau disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, ini contoh untuk pengungkapannya ya, teman-teman. Kalau tadi kan penyajiannya, sedangkan penyajiannya itu di laporan posisi keuangan dan juga di laporan perubahan ekuitas. Sedangkan pengungkapannya itu dilakukan di catatan atas laporan keuangan. Ini sedikit saja contoh modal saham, komponen kepemilikan atau persentase ownership dari perusahaan. Di sini bisa dilihat nama pemegang sahamnya. Kalau ini kan BUMN ya, contohnya PT Adikarya itu pemiliknya adalah pemerintah Republik Indonesia. Ada 2 seri saham dan juga pemilik masyarakat umum atau publik. Jadi semuanya dijabarkan ada berapa seperti itu. Terus selain menjabarkan siapa nama-nama pemiliknya, tapi yang jumlahnya ini ya
material ya, jadi tidak semuanya ditulis nama pemegang sahamnya. Selain itu juga di catatan atas laporan keuangan diungkapkan juga terkait dengan tambahan modal disetor, proses perolehan atau penerbitan sahamnya, kemudian aset-aset yang dibeli dengan penerbitan saham, kemudian saldo laba dan penghasilan komprehensif lain juga diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Coba nanti teman-teman bisa mengecek di perusahaan, di laporan keuangan perusahaan yang teman-teman bisa download di situsnya Bursa Efek Indonesia. Baik, itu materi kita hari ini ya terkait dengan ekuitas model saham. Silakan teman-teman yang mau sharing atau mau ada yang ditanyakan, kita bisa ditanyakan di kolom komentar atau di kelas kita ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.